Mic-nya. Iya lali. Teman-teman, kita berdoa. Doa saya pimpin secara Kristiani. Ya Tuhan, berkati uprak pada hari ini, yaitu agama. Semoga berjalan dengan lancar hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Ya udah, oke. Jadi guys, hari ini kan kita membahas tentang topiknya itu namanya membahas suatu topik yang namanya itu apa ya, aku lupa. Ini membangun sikap nasionalisme bagi generasi muda saat ini. Tapi kan ini kan kata kuncinya nasionalisme. Tapi kalau sebelumnya itu kalau kita nggak ngerti apa itu nasionalisme kan juga percuma. Jadi aku mau nanya ke kalian masing-masing. Ya menurut kalian itu pendapat kalian nasionalisme itu apa? Kamu saya Jen, menurutmu ya apa? Oke, aku duluan ya. Jadi menurutku itu nasionalisme itu kayak sebuah kesadaran diri terhadap bangsanya gitu loh. Jadi kesadaran diri kalau aku misalnya aku itu mempunyai jiwa nasionalisme. Artinya kayak aku mempunyai kesadaran diri bahwa aku ini merupakan masyarakat bangsa Indonesia kayak gitu. Jadi kayak rasa cinta tanah air. Mantap. Siap. Menurutku sih nasionalisme itu sikap di mana kita tuh mencintai bangsa dan negara. Setiap warga negara itu harus memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga setiap warga negara bisa merasa setia, terlebih pada negaranya sendiri. Yang lain ya, Om? Wasik. Ayo yang lainnya ada nggak yang nambahin gitu? Jor. Skoy. Santai aja. Kalau menurutku sih, nasionalisme itu sebuah keinginan untuk mencapai kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Jadi udah. Udah. Iya, ada mau nambahin nggak? Enggak. Berarti kalian anggapannya kayak satu pemikiran sampai yang lain lah intinya kan? Jadi kesimpulannya kan intinya itu kalau nasionalisme itu kayak rasa cinta tanah air terhadap bangsa. Benar. Ya kayak gitu intinya. Nah kalau kan ini kan sekarang wis tahu toh nasionalisme sendiri itu apa. Jadi aku mau nanya selanjutnya, kan sekarang ini sudah banyak orang sing kayak apa sih nasionalisme itu kayak udah nggak penting nasionalisme gitu loh. Jadi orang-orang ini sudah nggak terlalu mementingkan nasionalisme gitu loh. Apa penyebabnya? Menurut kalian? Siapa nih? Aku ya. Ya udah. Kok menurutku karena ini kan kita semakin hari semakin bertambah tahun dan dunia ini semakin hari teknologinya juga bertambah. Jadi kita juga bisa dapat informasi dengan gampang dari luar. Nah, menurutku dengan adanya budaya luar masuk ke Indonesia itu juga bisa mempengaruhi rakyat Indonesia, terutama para kaum pemuda, jadi kurang rasa nasionalisme. Jadi kayak misalnya gayanya mereka, baju-bajunya mereka lebih suka produk-produk luar daripada produk lokal. Padahal kalau dengan menggunakan produk lokal itu kan juga bisa meningkatkan rasa nasionalisme juga kan sama bangsa. Kalau menurutku sih karena ada budaya luar yang masuk. Ya, mungkin yang lain ada yang mau nambahin. Yang lain ada enggak? Ada enggak? Kalau enggak ada aku mau ngomong nih. Silakan. Ya udah aku ngomong dulu ya. Kalau aku lihat misalnya kayak artikel atau apa kayak gitu, orang-orang yang nasionalisme itu dari penjajahan dulu zamannya kita sudah awal merdeka itu sudah orang-orang sudah pada kecewa sama pemerintah.
Itu hal pertama yang bikin nasionalisme para pemuda atau para masyarakat Indonesia itu memudar. Karena mereka ini sudah memberi kepercayaan pada pemerintah. Aku mendukung pemerintah secara penuh kayak gini, tapi pemerintah sendiri mengecewakan para masyarakat. Makanya itu menurutku yang bikin kayak nasionalismenya, kepercayaannya terhadap bangsa sendiri itu melemah karena ada pemerintahan itu yang emang kayak memudarkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu. Bener. Mantap. Setuju. Setuju. Okay. Terus Presiden. ada lagi nggak yang lain tuh? Pasti sudah terwakilkan sama kalian. Mak, aku mau nanya sih. Menurut kalian upacara bendera kewajiban atau bukan? Kewajiban lah. Kewajiban sih. Ya. Kewajiban kayak gimana tuh? Kalau menurutku gimana ya, kayak itu tuh kayak nggak tahu ya itu kewajiban apa bukan, tapi itu tuh bentuk rasa kita tuh menghargai atas penjajahan pahlawan dulu yang udah berjuang gitu. Kayak gitu. Nah, itu yang aku tangkap dari artikel itu. Nggak ada yang mau nambahin lagi itu yang lain? Enggak. Keren banget. Oke. Mungkin Juriko mau nambahin. Iya, Juriko atau Liu ya sembarang deh. Ini masih di sebab akibat. Iya, sebab doang sih, sebab doang. Kalau akibat kan setelahnya juga bisa disimpulin sendiri, bisa disimpulkan dulu kan. Jadi tanya dulu sebabnya itu apa. Kalau aku sih yang membuat mencerminkan rasa nasionalisme itu udah nggak ada. Jadi kayak anggapannya kita ini meniru bangsa asing yang lain lah. Berarti kan jawabanmu itu kayak sama kayak punyanya KW. Ya kan yang tadi karena ada pengaruhnya budaya luar itu toh. Iya. Nah, terus ya, Juriko mau nambahin nggak? Apa ya? Yang pemerintah ya bijak-bijak dalam mengambil memahami dengan pemerintah agar tidak ada pemberontakan. Gimana? Aku nggak mudeng. Ya, pemerintah itu harus pintar dalam mengambil suaranya kecil. Suara. Mengambil suatu kebijakan itu harus pintar untuk mengambil pemerintah harus pintar dalam mengambil kebijakan agar masyarakat memahami dan mengetahui kebijakan tersebut agar tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat. Jadinya kalau lemahnya nasionalisme ini karena kebijakan pemerintah yang kurang tepat gitu tak bagi masyarakat. Jadi kayak kontra sama pemikiran masyarakat gitu tak. Ada miskomunikasi. Oh, gasik, miscommunication. Hey. Ada lanjutan nggak? Ada yang mau nambahin nggak? Kali aja ada gitu. Miskomunikasi. KW mau nambahin nggak atau Dinda? Ya. Enggak sih aku. Oh ya udah. Kalau gitu aku mau nanya lagi. Kan kalau sudah ada sebab, berarti ada akibat. Nah, akibatnya apa tuh? Ada mau jawab nggak? Akibat yang paling mudah itu nggak sih ya Indonesia jadi terpecah-pecah. Terus jadinya masyarakat tuh nggak bisa menghargai satu sama lain. Terus jadi karena nggak ada rasa nasionalisme ini tuh rakyat juga jadi nggak menghormati pemerintah, yang pemerintah juga nggak memikirkan gimana keadaan rakyatnya kayak gitu. Itu yang aku tangkap baru ini ya. Terus juga kan sekarang kayak udah kurang gitu ya untuk
kurang untuk menghargai budaya kita sendiri, soalnya kayak udah terpengaruh buat ke budaya luar gitu. Paham nggak? Paham. Kayak gitu sih, nek menurutku. Liu, kameranya kok mati? Maaf. Hmm. Sinyal hilang tadi. Ada yang mau lanjut lagi nggak tuh? Yang mau nambahin penyebab akibatnya apa? Gocak anjing. Liu mungkin. Iya, Tahu Liu akibat. mau ngasih tahu akibatnya apaan? Enggak. Sekian, terima kasih. Jadi BE. Hah? Ini BE mau nambahi. Aduh, Enggak. gimana ya? Akibat dari lunturnya nasionalisme itu yang pasti kan apa ya? Aku bingung jelasinnya. Santai. Nggak apa-apa, Jen. Pakai bahasa yang sangat santai aja. Jadi kayak jadi menurutku ya yang tadi ya susah jelasinnya itu menurutku ya kesimpulannya ya sama kayak punya EKW sih. EKW kan perpecahan ya, emang kalau emang nggak ada nasionalisme, rasa nasionalisme di dalam diri masyarakat masing-masing ya, yang pertama pasti perpecahan antara sesama masyarakat Indonesia. Terus juga kurangnya nasionalisme itu sendiri juga bisa aku lupa tadi sampai mana ya. Ya, yang kedua itu juga kayak melemahkan rasa cinta tanah air, kayak rasa nasionalisme tuh bikin kayak masyarakat itu nggak mencintai produk lokal, juga udah nggak peduli sama yang namanya tanah air sendiri, cinta tanah air dan lain-lain gitu. Kebudayaan lokal pun juga pasti nanti ujung-ujungnya hilang karena masuknya budaya baru. Mantap. Mantul. Oke. Terus oke, lanjut. Liu udah balik. Jadi selanjutnya tuh kan sesuai materi sebelumnya, kemajemukan bangsa. Nah, ini kalau hubungannya nasionalisme dengan kemajemukan bangsa itu apa? Ada nggak? Menurut kalian itu ada nggak sih hubungannya? Ada. Nah, adanya itu apa jawabannya? Apa ayo? Apa hayo? Ayo Ya. Dinda. Apa Jenny? Jenny dulu, Jenny. Ya, oke, aku deh. Jadi menurutku itu nasionalisme dengan kemajemukan itu ada hubungannya. Kemajemukan itu kan artinya kan kemajemukan bangsa itu artinya kan kayak bangsa Indonesia ini kan punya banyak latar belakang yang berbeda toh. Nah, sedangkan nasionalisme sendiri itu rasa cinta tanah air. Nah, aku ambil contoh kayak gini. Dulu para pahlawan kan mempunyai berbagai macam latar belakang berbeda. Tapi mereka punya satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Nah, satu tujuan ini namanya rasa nasionalisme kayak gitu loh. Meskipun mereka ini bisa bersatu karena mereka punya satu tujuan. Jadi tujuannya mereka itu untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Makanya kan kemajemukan dengan rasa nasionalisme itu nyambung gitu loh. Ya apa ya? Aneh sih penjelasanku. Iya, paham kok. Ya intinya kan karena di pahlawan-pahlawan ini mempunyai banyak latar belakang berbeda, latar belakang agama, budaya, bahasa dan lain-lain, tapi mereka ini masih tetap bersatu untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Gitu. Boleh. Terus yang lain? Nambahin. Oke, sip. Kunci yang kita pegang dalam bermasyarakat itu kayak toleransi kan, apalagi kita di Indonesia yang macam-macam banget suku, budaya, agama. Nah, habis itu toleransi keberagaman masyarakat
menjadi keniscayaan di Indonesia yang majemuk dan terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Terus manusia beragama secara sosial tidak bisa menafsirkan bahwa mereka harus bergaul bukan hanya dengan kelompoknya, kayak kita nggak mungkin dong cuman temenan sama yang seagama doang sama kita atau sama suku doang, pasti kita harus keluar gitu kan sama semuanya. Nah, udah deh, pokoknya ini menurutku itu toleransi. Terus yang lainnya? KW nambahin. Yang lain nggak ada, Ta? Masuk sih yang lain nggak ada. Oh ya. Hayo, apa hayo? Jodiko ada nggak? Tanpa. Ini kan segenap. Nilai-nilai nasionalisme anggapannya kan tadi yang sudah dari awal itu cinta tanah air. Terus kalau kemajemukan dan keberagaman masyarakat bangsa Indonesia itu kan ya karena berbagai macam background, latar belakang kayak gitu. Nah sambungnya apa? Kalau nggak ada, aku tambahin deh. Ya udah tambahin aja. Menurutku nasionalisme sama kemajemukan itu berhubungan ya, karena Indonesia ya sih kayak mirip-mirip kayak Jenny juga. Indonesia ini kan beragam, budayanya banyak, terus agamanya banyak, rasnya semuanya banyak, dan juga Indonesia kan negara kepulauan. Jadi anggapnya dari pulau ke sini ke pulau yang lain itu juga jauh gitu kan. Nah, hubungannya yaitu setiap orang tuh perlu rasa nasionalisme di diri mereka supaya dengar suara kok, Ta? Dengar jelas kok jelas. Nah, mereka di setiap diri mereka tuh perlu rasa nasionalisme karena menurutku nasionalisme ini yang buat kita tuh jadi bersatu gitu loh. Itu kan kesadaran diri kita semua kalau kita ini rakyat Indonesia, kita ini bangsa Indonesia yang satu yang sama. Jadi menurutku itu perlu sih dan itu berhubungan banget. Ya, sepertinya Cukup. belum sih. Ayo. Contohnya itu seperti apa? Contohnya? Contoh. Enaknya contohnya. Ayo. Oh ya, kayak kemarin kan banyak bencana. Kan di Sulawesi, di Kalimantan. Nah, itu banyak orang juga yang mencari galangan dana dari provinsi manapun itu untuk membantu provinsi tersebut yang terkena bencana. Itu sangat berkesinambungan sih antara nasionalisme dan kemajemukan. Bisa sih. Ya, masuk. Jadi aku mau kasih kesimpulannya dari topik sini. Pokoknya aku kasih kesimpulan. Kalau si nasionalisme ini kan ada hubungannya dengan kemajemukan karena nasionalisme ini sendiri ini menjadi kayak pemersatu dari kemajemukan atau keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Itu kan tadi si Dinda sendiri ngomong di awal kalau apa namanya? Aku bingung. Thank you for. Oke. Jadi kesimpulannya itu aku mau ngasih kesimpulan dari sing ini ya. Kalau nasionalisme itu jadi kayak semacam perkat kayak apa sih? Jembatan dari kemajemukan itu sendiri. Jadi kayak kemajemukan ini kan ada banyak toh, bermacam-macam. Nah, ini tuh direkatkan macam-macamnya ini itu direkatkan sama nasionalisme. Kayak gitu. Sama kayak yang Dinda bilang tadi di arti nasionalisme itu kalau kesamaan cita-cita, kesamaan tujuan. Nasionalisme itu kayak kesamaan cita-cita, kesamaan tujuan. Nah, sedangkan kalau di kemajemukan ini orang-orang meskipun memiliki berbagai macam perbedaan, latar belakang, agama dan lain-lain, tapi mereka ini punya satu tujuan, satu cita-cita kayak gitu yang disatuin dari nasionalisme itu sendiri. Asik. Mantap. Anjay. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya ini kan kita berlima ini kan nggak mungkin lah kita semua sama. Tuhan juga menciptakan kita itu berbeda.
Nah, menurut kalian itu yang kalian lakuin ini di dalam kehidupannya kalian sehari-hari itu buat menghadapi masyarakat heterogen itu kayak gimana? Masyarakat heterogen itu kan masyarakat yang bermacam-macam. Iya nggak sih? Ya. Nah, cara kalian ngadepin itu kayak gimana? Ya, aku pribadi ya dengan saling menghargai, tidak memandang agama, ras, suku, dan lain-lain. Dan ya begitu aja. Oke, sebenarnya Dengannya, dia kayak saling hargai sih. iya. Udah gitu doang. Nggak ada yang lain. Iya. Masa nggak ada yang Kawis. bilang? Itu aja. Juriko. Apa ya, sebentar. Ini jawaban ini loh bisa diambil dari tugas yang kita sebelumnya pakai itu loh. Untuk menghargai sesama kayak gitu, saling terbuka. Jadi masyarakat heterogen ini pokoknya kita saling terbuka aja, saling toleransi, kayak membuka pandangan kita gitu loh. Jadi jangan tertutup sama apa yang kita punya, tapi kita juga harus membuka benteng sing emang bikin kita ini satu sama ini ada benteng. Makanya mereka berdua ini berbeda, tapi kita harus membuka benteng itu biar kayak saling menyatu, saling berbagi informasi, Saling lebih jadi satu. pengertian. Wasik, pengertian. Ya. Masuk sih. Oke, jadi Apa, Jor? Jadi itu. Iya, jadinya apa, Jor? di Weapon apa sih? Ngeblank langsung. Ayo apa? Ayo. Kuning itu seperti apa? Wes. Udah dah. Di skip aja dah Juriko. Kasihan jangan. Silakan KW. Bisa gitu. Ya, intinya apa yang kalian hadapi, apa yang kalian lakuin, ya sama aja sih, toleransi. Toleransi, solidaritas. Ya bantu satu sama lain lah, terbuka, gotong royong. Benar. Terus kayak bergaulnya tuh nggak sama yang itu aja. Beda-bedakan. Teman. Ya begitu deh. Begitu deh. Kisip. Sudah. Masuk. Dalam. Oke, last but not least, yang terakhir. Kita sebagai pelajar itu melihat arti atau makna dari nasionalisme itu apa? Nah, gampangnya gini lah, nasionalisme itu makna nasionalisme bagi kalian itu gimana sih? Bagi seorang pelajar loh ya, bukan sebagai masyarakat Indonesia, ya sama aja sih. Ya kalian aku ya. Boleh nggak? Boleh. Kan nasionalisme itu kan rasa cinta sama tanah air. Nah, kalau dalam zaman dulu bentuk rasa nasionalismenya para orang-orang zaman dulu kan mereka berjuang buat kemerdekaan Indonesia. Cuman karena ini udah nggak ada penjajahan lagi, dan aku sebagai seorang pelajar, jadi rasa nasionalisme yang bisa aku tunjukin itu dengan aku sekolah lah, izin belajar, terus aku mengikuti upacara dengan tertib, terus kayak menghargai orang-orang di sekitarku juga. Udah sih itu aja kayaknya. Masuk. Cakep. Ini kalau aku nggak nyambung, naik gak apa-apa kata naik. Menurutku nasionalisme itu sejauh ini yang tak lakukan itu kayak kita kan sebagai anak muda itu kan pasti kayak suka banget fashion kan. Nah sejauh ini sih
kayak udah berusaha dan udah seneng sih, menurutku udah sering banget untuk pakai produk lokal. Jadi produk lokal tuh kayak tak usah tuh kayak Ya kamu pakai terus gitu kan intinya. Kamu Iya, aku menggunakan ngerti, itu. aku ngerti Berarti kan maksudnya. anggapannya kamu itu berusaha untuk mempertahankan jati diri bangsa dengan menggunakan produk lokal. Asik. zaman sekarang juga anak-anak muda tuh udah sadar gitu buat pakai produk lokal, kayak udah ada Erigo lah, Ventela, kayak gitulah. Paham. Oke, Joriko, Liu, ada yang mau nambahin nggak? Cintailah produk-produk Indonesia. Anjayani. Joriko ada nggak? Bentar. Ntar. Oh, apa ya? Yaudah, aku dulu deh sebelum kamu. Kamu jadi closingnya gimana? Ya Iya. gas. Aku Oke. penutup. Jadi menurutku nasionalisme itu kayak nasionalisme bagi diriku itu sendiri itu kayak kan nasionalisme sendiri rasa cinta tanah air sama kayak punya KW kok. 11-12. Kalau dulu para pejuang sebelum kita merdeka menyalurkan rasa nasionalisme dia sendiri itu dengan cara berjuang untuk memerdekakan bangsa. Tapi kalau kita sendiri sebagai pelajar, sebagai pemuda saat ini, pemuda-pemudi saat ini, ya yang harus kita lakuin itu sekolah dengan baik. Soalnya kita sendiri ini kan sebagai penerus bangsa sendiri, jadi kita juga harus bisa nerusin apa yang diperjuangkan oleh para pejuang dulu. Itu caranya. Anjay. Ngeri. Anjay. Mana aja anjay ya kawan, ayo you. Lanjut guys. Jor. Prestasi, Bang. Prestasi itu harus dikembangkan agar dapat tujuan atau membanggakan bagi bangsa Indonesia. Gimana? Widih. Ya berarti kamu harus. Ya Jor. Presiden ini. Calon presiden. Tak tunggu prestasimu, Jor. Kita ada buktinya. Oke, sudah sekian. Sekian dan terima kasih. Belum. Oh, belum ya. Ya udah, intinya untuk makna nasionalisme bagi seorang pelajar itu ya kita rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa kita sendiri, kayak gitulah intinya. Dan kita sendiri sebagai pelajar itu ya juga harus bisa menjadi penerus bangsa yang baik dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Terus kalau ada upacara jangan malas-malesan. Kita anggap upacara bukan sebagai formalitas tapi sebagai rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia. Asik. Ngeri lur. Oke. Mantap. Oke, sekian dari diskusi kami. Makasih Pak Yosef. Terima kasih. Makasih Pak Yosef, semoga dilihat sampai akhir ya. Iya. Maaf bahasa kita aneh, Pak. Kita istimewa, Pak. Oke. Dadah. Ayo Joriko doa. Doa penutup. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Pelajaran uprak. Ya Tuhan, terima kasih atas uprak pada hari ini, yaitu agama. Semoga uprak ini dapat berguna dan bermanfaat pada kedepannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, ye. Terima kasih, dadah. Terima kasih. Bye. Terima kasih, Pak.